Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah jalilul jabbar. La ilaha illallah wahidul la ilaha illallah la ilaha illallah kabirul muta'al. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahidan wa rabban syahidan ahadan wa samadan wa lahu abidun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahidan wa rabban syahidan ahadan wa samadan wa nahnu lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahidan wa rabban syahidan ahadan wa samadan lahu sabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan wa rasuluh. Allahumma ilaika fawwadna umurana wa alaika tawakkalna ya arhamar rahimin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama, puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah kita masih diberi kesempatan untuk meluaskan, memperdalam kajian kita, sehingga dengan pemahaman yang tambah luas dan kajian yang tambah dalam, kita dapat mengukuhkan, menguatkan kualitas diri kita masing-masing, masalah dalam kehidupan, menjadi manusia yang tangguh, mempertahankan diri, mempertahankan keyakinan, mempertahankan harga diri, mempertahankan kebenaran yang kita yakini. Allahu Akbar. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul yang telah menjadi suri teladan bagi kita, yang menjadi acuan dan patron bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan pemahaman tentang hakikat diri, yang mana beliau telah mewasiatkan kepada kita suatu pusaka yang sangat tinggi, pusaka yang menjadi milik semua manusia hakikatnya, pusaka yang tak bisa diperjualbelikan, namun pusaka yang bisa diwariskan. Itu dia kitabullah wa sunnatu rasulihi. Kitabullah wa sunnatu rasulihi itu berupa rangkaian ajaran atau catatan, namun itu terungkap rahasianya tentang apa yang diceritakan di dalam warisan tersebut. Nah, itulah yang kita dalami, kita coba berbagi sesama kita dengan mengakses langsung kepada yang pemilik sejati daripada warisan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan muqaddimah yang sudah kita bahas 2 tahap. Pada tahap pertama kita sudah membahas tentang astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, menghapuskan dosa, menghapuskan
oh sifat-sifat tercela dari dalam diri, yaitu penghapusan daripada maklumat-maklumat atau sampah-sampah atau apa saja yang ada di dalam pikiran kita, yaitu dari otak. Terus istighfar yang berlanjut kepada penghapusan keakuan diri, ya, di mana Allah sudah menitipkan sifat-sifat mulianya kepada manusia. Allah coba mentajalikan eksistensinya melalui tampilan sifat-sifat sehingga kita bisa menjadi kenal akan kepadanya. Terjabar dalam sifat ma'ani yang 7 dengan 7 tempat yang kita senantiasa baca istighfar padanya. Kita istighfarkan agar munculnya keakuan dari 7 tempat itu bisa terhapuskan dan bisa terus bersama bertajallinya sifatullah pada diri kita secara nyata yang menyaksikan dan saksikan dan penyaksikan. Fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kajian berikutnya kembali kita akan membahas tentang Allahu Akbar, tentang Allah yang Maha Besar, pemahaman tentang Allah yang bisa terkesan dan terkesan oleh kita. Kemudian pada malam ini kita masuk dalam membahas tahap selanjutnya tentang muqaddimah itu sendiri, yaitu pada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ini punya makna yang luas dan sangat dalam. Mencoba kita coba mengkhususkan pembahasan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang terkait dengan kajian kita, yaitu kajian taqarruban ilallah. Kenapa? Kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa saja, maka kita bisa saja terjebak dalam temuan-temuan palsu. Bisa saja kita tersesat dalam berhubungan dengan apa saja dan dengan siapa saja. Bisa saja kita terpesona atau tertipu dengan apa saja oleh atau siapa saja pada kondisi dan keadaan. Sebab perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan yang sungguh-sungguh, perjalanan yang betul-betul harus kita berhati-hati di dalamnya. Sehingga Ibnu Arabi pernah berpesan kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya, sebelum Allah jangan berhenti berzikir, sebelum Allah jangan berhenti untuk berpesona. Artinya apa? Sebelum Allah, sebelum sampai kepada Allah, maka teruslah zikir. Walaupun dalam perjalananmu menuju Allah itu sudah banyak yang engkau temukan, sudah banyak ketersingkapan dari berbagai rahasia, baik ruhaniyah maupun zahiriyah, yang tersingkap rahasianya oleh kita ketika sedang berzikir atau berdoa. Dan sebelum sampai kepada Allah, kita terus istiqomah, jangan berhenti. Sebab dalam perjalanan menuju Allah diisyaratkan dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan itu dibukakan kepada baginda Rasulullah SAW rahasia-rahasia kehidupan, rahasia dunia, rahasia surga, rahasia neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Namun oleh baginda beliau terus. Bahkan ketika dipilihkan, dihujurkan 3 minuman, yaitu arak, susu, dan air putih, beliau memilih yang paling fitrah, yaitu susu. Susu artinya untuk kehidupan manusia secara lahiriah, susu artinya yang sesuai dengan fitrah manusia.
andai kata beliau memilih arak ketika itu, maka sudah pasti kata Jibril, uh, umatnya akan lebih cenderung kepada dunia. Namun apabila beliau memilih air putih, maka umatnya akan nanti hanya cenderung kepada spiritual saja, lupa dengan urusan dunia. Tapi beliau memilih air susu, itulah air yang fitrah makanan orang dari sejak kecil. Hatta seperti itu pun kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lindung dengan Allah. Iwan fillah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering atau pernah mengalami di saat kita ada hewan yang suka mengejar manusia atau mengejar orang yang tak dikenal, contohnya anjing. Ketika kita bertemu dengan anjing galak, maka kalau kita melawan anjing itu sekali dua kali mungkin kita bisa menang, tapi dalam kondisi tertentu kita kadang-kadang lengah, kita akan tergiur olehnya, atau mungkin kita akan kalah oleh anjing apabila anjingnya besar. Nah, kita akan letih dan lelah melawan sang anjing, tapi ada cara untuk supaya kita selamat daripadanya, yaitu melapor kepada yang punya anjing. Apa sajalah. Jadi dengan doa ya Allah, kita sebenarnya melaporkan ahwal kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis serta merta situasi dan kondisi kita kalau jika memang butuh perlindungan, maka akan turun perlindungan, hifzah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa Allah menggunakan kata-kata syaitan rajim, syaitan yang terkutuk? Jadi yang dimaksud syaitan yang terkutuk ini adalah bukan pribadi, tapi yang Allah menggunakan kata-kata syaitan yang terkutuk ini adalah menandakan suatu sifat yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu sifat kualitas diri yang antagonis terhadap kebenaran tauhid. Maka di kata-katanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk atau sifat-sifat tercela yang terkutuk. Sifat-sifat yang tercela ini pasti mengajak kepada ketidakbenaran, mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kesalahan-kesalahan, mengajak kepada hawa nafsu dan sebagainya. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pemahaman kita pertama tentang a'udzubillah. Tapi ada persoalan. Ketika orang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena yang dimaksud adalah karakter atau sifat, atau sifat-sifat yang tercela. Ketika orang membaca itu, menghadapi kekuatan-kekuatan magik, kekuatan-kekuatan mistik, mereka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ternyata kalimat itu tidak efektif berfungsi sebagai perlindungan. Dan itu banyak kasus kita temukan di saat orang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ternyata lawannya, ternyata gangguannya, ternyata hal-hal yang merusaknya tak hilang. Jadi kemana makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu? Nah, persoalannya sebenarnya bukan di kalimatnya, persoalan yang sebenarnya di yang membaca kalimat itu sendiri. Mungkin saudara-saudara pernah berpengalaman meruqyah orang yang diganggu oleh makhluk halus atau jin, contohnya dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, malah jinnya ikut membaca a'udzubillah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, jinnya ikut baca ayat Allah, bahkan mungkin lebih hafal daripada yang tukang baca.
Jadi persoalannya apa? Persoalannya di diri yang membaca ayat dan pemahamannya tentang ayat itu sendiri. Sehingga Quran itu, meskipun itu kalamun qadim, kalimat yang azali, kalimat dari Allah, tapi ketika yang membacanya ada sesuatu yang nisbi, maka kalimat itu hilang fungsi. Contohnya ketika kita sedang bermain-main, kita dalam posisi bermain-main, anaklah contohnya sedang bermain-main, dia berkata kepada temannya, siap, gerak. Ya, teman-temannya mungkin dengar-dengar saja, atau santai-santai saja, atau tak memperhatikan. Karena yang berkata itu bukan dalam posisi komandan barisan. Tapi ketika yang mengucapkan itu adalah komandan barisan, katakanlah tentara yang sedang memimpin barisan, siap, gerak. Apa-apa. Apa yang terjadi? Pasukan semuanya patuh dengan apa-apa yang diberikan. Artinya apa? Kalimat-kalimat instruksi seperti itu dikeluarkan oleh tentara atau oleh komandan. Ada demikian juga situasi orang yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika posisinya sebagai orang yang berada kesadaran di bawah level yang bawah, yang biasa-biasa saja, kalimat itu tak bermakna. Hanya ucapan, mungkin ucapan latah saja. Nah, malah kita membaca kul yang 3, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, tak ada efek apa-apa. Begitu juga ketika dibaca kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tak ada efek apa-apa. Kenapa nggak ada efek apa-apa? Ya, karena yang membacanya adalah orang dalam kondisi yang tidak dalam taraf kualitas daripada ucapan itu sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah. Ya, dengan Allah. Ingat katanya a'udzubillahi, bukan a'udzu ilallahi. Beda. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat aku berlindung dengan Allah. Kalau aku berlindung kepada Allah, ya, itu baru berupa ucapan dari A ke B, dari suatu titik kepada titik berikutnya. Itu adalah rangkaian perjalanan bisa panjang dan bisa pendek. Aku berlindung kepada Allah. Artinya kita yang berlindung kepada Allah ini mungkin dalam proses sampai kepada perlindungannya. Tapi berbeda dengan orang mengatakan aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah ini yang mengindikasikan totalitas dari ucapan itu. Jadi adalah kemenyeluruhan dirinya terlindung oleh Allah. Nah, saya contohkan ibarat ini kain, ya. Kalau saya katakan ini, saya berhijab dengan kain dari tatapan saudara-saudara, maka sempurnakah saya berlindung? Belum. Kenapa? Anda masih bisa melihat tangan saya. Oke? Tapi ketika saya begini, saya berlindung dengan kain hijau ini dari tatapan saudara-saudara, maka ketika Anda menatap saya, apa yang Anda lihat? Kain hijau.
Jadi ketika kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah, maka otomatis hendaknya penyaksian kita, musyahadah orang yang mengucapkan kalimat tersebut sudah berada dalam kesadaran ilahiyah, berada dalam liputan sifat-sifat ilahiyah, sehingga tak ada ruang atau tempat atau ketika bagi sesuatu yang selain ilahiyah pada dirinya. Baru sah, mulai dari yang mengucapkan, kesadarannya lahir batin, rasanya, pendengarannya, pengetahuannya, semuanya berada dalam liputan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penyaksiannya yang hak yakin. Baru sah a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ketika saya mengatakan saya berlindung dengan kain ini dari tatapan saudara-saudara, maka apapun yang Anda tatap pada diri saya, yang tampak adalah kain hijau. Andai kata ini adalah dinding yang keras, saya berlindung dengan ini. Ketika Anda menyerang saya dengan berbagai kekuatan, maka yang kena bukan saya, tapi ini dinding ini dulu. Maka makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu punya makna yang jauh, sangat dalam. Maka membaca kalimat tersebut harus dengan kesadaran penuh, baru dia bisa berfungsi maksimal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Ya. Puncak daripada masalah dan kejahatan adalah syaitan yang datang dari luar maupun syaitan yang ada pada diri kita. Syaitan yang terakses oleh syaitan yang datang pada diri kita, yang datang dari luar diri, di dalam diri kita ada penyambutnya, yaitu hawa dan syahwat. Itu juga bagian daripada syaitoniah yang ada pada diri kita. A'udzubillah, aku pada Allah, maka dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mantap makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saudara-saudara yang berbahagia, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi. Apabila engkau telah membaca Al-Quran, atau apabila engkau membaca Al-Quran, tetaplah dalam mohon perlindungan kepada Allah. Jadi sebelum baca Al-Quran, minta perlindungan kepada Allah. Sedang baca Al-Quran dalam lindungan Allah. Sesudah baca Al-Quran, tetap dalam lindungan Allah. Quran yang dibaca berupa kitab yang berlembar-lembar. Quran yang dibaca berupa kata-kata saja, yaitu asma Allah. Termasuk membaca ya Allah, itu bagian daripada Quran yang dibaca. Menyebut Allah Allah saja sama juga membaca Allah, membaca Quran juga, tidak semuanya. Maka satu ayat, bahkan jangankan itu, membaca A saja dengan maksud yang dibaca adalah ayat Allah, berarti kita berada dalam perlindungan Allah. Membaca hu saja dengan kesadaran yang demikian, kita berada dalam perlindungan Allah. Apalagi membaca Allahu, apalagi membaca la ilaha illallahu, apalagi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apalagi membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Jadi apabila kita baca Al-Quran, perlindungan Allah segera datang. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dalam surat Al-Isra ayat 37. Apabila ayat 41 kalau nggak salah, apabila engkau baca Al-Quran,
maka kami jadikan antara engkau dan orang yang tak beriman kepada hari akhir dinding yang menutup. Apa dinding yang menutup? Itulah benteng yang kokoh. Apa benteng yang kokoh? Itulah iyazah dari Allah. Itu perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu masalah a'udzubillah. Jadi persoalan yang kita hadapi dari berbagai ancaman-ancaman, sebenarnya kalau kita sudah paham iyaz dari Allah, iyazah dari Allah, perkara itu kecil, tak ada artinya. Ya. Ibarat sebutir debu menabrak gunung. Cuma yang mengancam itu bukan substansinya, tapi yang mengancam itu adalah hal-hal yang mengiringinya. Yang bikin kita takut itu bukan barangnya sebenarnya, tapi informasi yang dikemas demikian rupa menjadikan kita ketakutan. Contoh, yaitu virus corona. Wallahu alam, ini apakah dibuat oleh manusia atau virus ini memang betul-betul ada, atau ini adalah sesuatu yang punya tujuan-tujuan politis, itu wallahu alam, kita kembalikan kepada Allah. Tapi ingat, yang tentang dia, yang di blow up demikian rupa, itu bisa menciptakan ketakutan, kekacauan yang masif, besar, sehingga gelombang itu terakumulasi menjadi awan ketakutan bagi umat manusia. Seluruh dunia kena. Luar biasa. Tapi ingat, apa kata Allah? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbuat rencana kejahatan, berbuat strategi, tapi Allah punya rencana yang lebih baik. Persoalannya, kita ini berada dalam rencana Allah atau tidak. Kita ini dilibatkan Allah atau tidak dalam rencana-rencananya. Maka untuk itu kita bertakar kepada Allah, senantiasa berlindung kepada Allah, dan mendekatkan diri kepadanya dan tak lepas kepadanya kapanpun dan bagaimana. Kalau kita paham tentang Allah Akbar, maka tak ada lagi yang lebih besar dari itu. Allahu Akbar, semua di dalam Allahu Akbar. Ketika kita minta perlindungan, maka otomatis terjadi auto proteksi dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Perlindungan yang otomatis bagi orang yang berkesadaran Tuhanan. Bukankah di dalam tubuh kita ini sudah ada antibodi? Ya. Antibodi sudah ada, saudara. Antibodi yang bekerja di tubuh kita apabila ada unsur-unsur asing yang membahayakan masuk dalam tubuh, antibodi akan bekerja. Ya, itu antibodi. Ada yang lebih dalam daripada itu, yaitu kekuatan rohani yang Allah titipkan kepada kita. Bukan antibodi lagi namanya. Ya, itu sudah anti setan, anti ini, anti itu semua. Proteksi yang luar biasa. Itu semuanya bisa diaktifasi, bisa dikuatkan, bisa ditumbuh kembangkan. Karena ketika Allah menitipkan nurnya kepada kita, semua sudah paket lengkap. Ya. Pada diri manusia ada berbagai potensi. Tidak semua potensi tumbuh berkembang secara maksimal. Hanya bagi biasa yang dipaksa untuk bisa, itu yang akan tumbuh berkembang. Tapi potensi yang lain bagaimana? Tetap menjadi laten dalam diri kita, termasuk potensi-potensi spiritual. Kalau tak pernah kita asah, dia tidak akan tumbuh. Kalau tidak pernah kita asah, ya, dia tidak akan mengkilam. Kalau tidak pernah kita pakai, dia tidak akan kuat. Kalau tidak pernah kita manfaatkan, kita tidak akan tahu apa manfaatnya. Ibarat kita punya pisau tajam, tapi kalau tidak pernah kita potongkan, tak pernah kita tusukkan, kita nggak tahu pisau kita tajam atau tidak. Saudara berbahagia,
Maka kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah sesuatu yang luar biasa, yaitu menjadi mukaddimah, langkah mukaddimah ketiga pada mukaddimah kita dalam amalan takarrub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kalimat inilah apabila sudah dibaca dengan benar, dengan pemahaman yang sungguh, maka akan teraktivasi daya-daya lindung yang ada Allah titip pada diri kita. Selama ini mungkin daya lindung itu tidak aktif. Ya. Di dalam diri kita ini banyak sekali software yang Allah titipkan, yang Allah tahu, tapi tidak tumbuh secara maksimal, tak berkembang, tak terlatih. Potensi basirah yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa. Coba bayangkan, lihat pertumbuhan basirah kita di kecil. Ya, kita lihat masa potensi. Ketika anak kecil baru lahir, yang dia tahu cuma gelap dan terang. Ya. Itu matanya sudah mulai mengerjak-ngerjak. Meningkat sedikit lagi hitam dan putih. Meningkat sedikit lagi yang dia perhatikan sudah mulai ada warna-warna dasar. Meningkat kemampuan lihat lagi sudah bisa melihat warna-warni. Meningkat lagi daya lihatnya sudah bisa melihat bentuk-bentuk. Cuma dia belum bisa melihat yang bergerak. Ketika benda bergerak, matanya belum bisa mengikuti. Kenapa? Belum terlatih. Lama-lama bertambah umur sang bayi, matanya sudah bisa melihat benda bergerak, sudah bisa mengikuti gerak benda. Ya. Ya. Melihat lebih dalam lagi, dia bahkan sudah bisa melihat dirinya, melihat jari-jarinya. Bahkan dalam kondisi tertentu sudah ada koordinasi antara gerak tubuhnya dengan daya lihatnya. Ketika dia menatap jarinya, dia bisa menggerakkan jari-jarinya dan memperhatikan jarinya berat. Itu artinya potensi basir, potensi basar yang Allah berikan kepada sang bayi. Bisa tumbuh. Itu yang paling aktif. Termasuk pendengaran. Nah, basirah ini contohnya bisa nggak berkembang lebih jauh? Bisa. Ya. Ya. Karena basirah ya, ini adalah sifat Allah. Yang mana kualitasnya itu tak terbatas. Ya. Basirah pada diri manusia itu kualitasnya tak terbatas. Ya. Bahkan dengan basirah yang Allah berikan, bisa melihat hal-hal yang tak terlihat secara biasa. Bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Bahkan bisa melihat hal-hal yang jauh ke depan. Itu potensi basirah. Itu satu potensi yang kita lihat kemampuannya. Bahkan dari mukhasyafah yang terjadi pada diri wali-wali, mereka bisa sampai melihat surga, melihat neraka, melihat hal ini dan hal itu. Walaupun itu bukan tujuan kita, tapi penumbuhan, penguatan, ya, pemantapan, peningkatan kualitas kita harus paham. Itu salah satu potensi yang ada pada diri manusia. Bayangkan saudara, untuk kita pahami umpama ini, sebenarnya yang bisa melihat Allah itu siapa? Pasti Allah itu sendiri. Tak ada yang bisa melihat Allah kecuali dia sendiri. Tak ada orang yang bisa melihat Allah. Sampai kapanpun, dimanapun, setiap apapun ilmu, tak akan bisa melihat Allah. Yang bisa melihat Allah, Allah sendiri. Yang bisa melihat dirinya Allah, ya Allah sendiri. Nah, masalah ini kan sepertinya sesuatu yang buntu. Tapi ketika kita pahami bahwa penglihatan itu bukan dari kita, penglihatan itu daripada Allah, di saat itu kita mampu memfanakan diri bahwa kita itu Allah dalam Al-Quran, kami perlihatkan hal yang gaib kepada mereka yang menakan diri. Apabila ridho Allah sudah turun kepada seseorang, maka terlihatlah hal-hal yang Allah ingin perlihatkan kepada hambanya. Tidak mustahil, dan itu sudah terjadi
di kalangan para wali-wali atau penuh orang-orang suci. Saudara, jadi potensi perlindungan dari Allah untuk kita itu sudah ada. Tinggal menumbuhkan, mengembangkan, dan semuanya itu tersimpan dalam rahasia rasa. Kalau gula rasanya cuma satu, manis. Rahasia Allah yang ada pada diri kita itu rasanya macam-macam. Perlindungan Allah kepada kita yang dititipkan itu juga macam-macam. Andai kata tak ada perlindungan Allah kepada kita, maka sebentar ini sudah busuk, saudara. Ya. Apabila tidak ada perlindungan Allah kepada kita, maka sebentar ini sudah buta. Apabila tak ada perlindungan kepada Allah, maka sebentar ini jantung kita sudah berhenti, nafas kita sudah terputus. Tapi karena ada iyazah dari Allah, ada perlindungan dari Allah, maka perlindungan itu terjadi secara otomatis. Apalagi kalau kita minta, a'udzubillah, kita tegaskan kalimat ini sebagai afirmasi bahwa kita mendapat perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Sangat luar biasa. Maka tak akan ada yang bisa mengancam. Kita kalah selalu di dalam. Ya. Musuh tidak akan bisa masuk ke rumah kita. Tapi kita bisa stres dalam rumah karena banyak musuh dari luar. Kita bisa sakit jantung dalam rumah karena kedengaran banyak orang di luar. Padahal musuh sebenarnya tak bisa menyentuh kita. Jadi persoalannya di kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada malam ini tentang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang menjadi hendaknya menjadi kepahaman kepada kita bahwa kita sebenarnya senantiasa dalam liputan Allah. Kita ini terpapar dengan sifat-sifat Allah. Kita ini terliput oleh zat Allah. Kita ini terbawa dalam perbuatan Allah. Perbuatan, sifat, dan zat Allah itu semuanya terakses di dalam satu unit diri, yaitu kita. Semoga ini kita pahami dan perlindungan Allah betul-betul terjadi untuk kita. Dan nanti mudah-mudahan pada bahasa yang akan datang bagaimana menularkan iyazah ini, perlindungan ini kepada luar diri. Maka itu kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Dan malam ini kita diskusi, kalau ada yang bisa kita share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.